Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan pembebasan 3 sandera lagi oleh Hamas sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Salah satunya adalah warga negara Amerika yang telah berkumpul kembali bersama keluarganya setelah ditawan selama 497 hari. Warga Israel menyambut dibebaskannya 3 sandera yang ditahan kelompok militan Hamas di Gaza. Salah satunya adalah warga negara Amerika, Sagi Dekelheim, yang berusia 36 tahun. Sagi berkumpul kembali bersama istrinya yang melahirkan putri ketiganya pada saat ia disandra. Di Tel Aviv, para keluarga menyambut pembebasan ini sekaligus menyampaikan keprihatinan akan 70 orang yang masih disandra. Para keluarga sandra mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk maju ke fase kedua gencatan senjata dan membawa pulang semua sandra. Di Gaza dan tepi barat, para keluarga berkumpul menyambut 369 warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel sebagai pertukaran dengan 3 sandra yang dibebaskan Hamas. Salah satu sandera berusia 21 tahun mengatakan ia kehilangan salah satu kakinya saat ditahan dan terharu melihat Gaza untuk pertama kalinya setelah dibebaskan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio tiba di Tel Aviv dan bertemu Perdana Menteri Netanyahu di tengah desakan pada Israel dan Hamas untuk beralih ke fase kedua gencatan senjata. Saudara, sejumlah perjanjian terkait energi dan pertahanan disepakati India dan Amerika Serikat saat Perdana Menteri Narendra Modi bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Namun di tengah eratnya hubungan kedua negara, Presiden Trump memperingatkan akan menerapkan tarif timbal balik sesuai besarnya tarif yang diterapkan India terhadap produk Amerika. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington. Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. Jab Amerika और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke meningkatnya harga pupuk dan pakan ternak serta fluktuasi harga komoditas agrikultur di Amerika yang menekan mata pencarian para petani atau peternak. Karena itu sebagian beralih ke usaha agrowisata, yakni membuka peternakan mereka bagi pengunjung dari kota-kota besar yang akan menambah pemasukan bagi peternakan mereka. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID, saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure.
Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. And with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars and their tents and their RVs and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Rosita Baptiste, warga diaspora Indonesia yang menjadi tentara Amerika dan telah meraih pangkat letnan kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Rosita mengisahkan berbagai pengalamannya, termasuk yang traumatis, seperti hampir terkena peluru saat ia sedang bertugas. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptiste. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosi mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja, ya kan? Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosi pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Sebagai mekanik, Rosi sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again achieving that rank even in the United States Armed Forces is something to be recognized. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA.